Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa dimanapun saja berada, saya akan membacakan kitab Durratun Nasihin halaman 61 berkaitan dengan tercelanya syaribul khamri, peminum khamr dan sejenisnya, bir, sabu-sabu, inex, dan sahabat-sahabatnya lah ya. Ini bahayanya seperti apa benda-benda yang memabukkan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam, sesungguhnya khamar, kemudian judi, undian-undian yang berbasis kepada tebak-tebakan dan ada unsur judi ya para jemaah sekalian, itu rijsum min amali syaitan. Rijsun artinya dia itu kotor, min amali syaitan termasuk amalnya syaitan. Karena itu fajtanibuhu, maka jauhi, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Ini pada kesimpulannya ayat ini menegaskan kepada kita agar menjauhi khamar atau benda-benda yang memabukkan, termasuk juga judi ya, meramal nasib. Itu perbuatan syaitan, dan syaitan adalah adu mubin, musuh yang nyata. Karena itu fattakhidhu aduwa, jadikan musuh kalau setan itu, termasuk perilakunya. Kalau kau menjauhi, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Saudara-saudara sekalian, bahwa awalnya memang ada tadrij, usaha pelan-pelan dari syariat terhadap khamr ini, terhadap mabuk-mabukan ini. Awalnya ketika ditanyakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Ini awalnya. Ketika ditanya soal khamr dan judi, yaitu dosa besar. Fihi itsmun kabir wa manafi'u linnas, ada manfaatnya bagi manusia. Ini awalnya. Jadi tidak langsung dipotong, digergaji, ditebas begitu tradisi yang melekat pada masyarakat saat itu. Tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Artinya mudaratnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka para jemaah sekalian, ini fase yang pertama. Baru fase yang kedua, setelah diberi kesadaran, baru ayat ini berbunyi, innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslam rijsun, itu kotor. Jadi langsung nggak ada ampun ini, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhi. Saudara-saudara sekalian, ini dalam kepentingan apa Al-Quran melarang kita itu mabuk dengan berbagai jenis minuman atau obat-obatan? Ini semangatnya adalah karena Islam itu hifdzul akal, menjaga akal. Jadi akal manusia ini dihargai, dirawat sedemikian rupa, sehingga kita disuruh ngaji agar akal kita itu berharga. Belajar diisi dengan ilmu pengetahuan, dan sesuatu yang dapat merusak, misalnya khamr dan sejenisnya, itu dilarang di dalam agama Islam. Karena apa? Karena membahayakan kepada akal, di mana akal itu adalah
sesuatu yang sangat berharga di dalam jiwa manusia. Karena itu hifdzul akal itu penting. Dengan disyariatkannya khamr itu menjadi haram. Ini para jemaah sekalian. Nah, lepas daripada itu, kalau kita tanpa mengetahui hikmah apa sebabnya pun, kalau memang dilarang sama Allah, ya sami'na wa ta'na, kita dengar dan kita patuh. Kalau dibilang kotor, ya kotor, udah tinggalin, jangan banyak nanya, seharusnya demikian. Tetapi kalau ada hikmahnya yang saya ceritakan seperti yang saya sampaikan tadi. Para jemaah sekalian, luar biasa para jemaah mudarat daripada khamr ini. Khamr ini, fokus kepada khamr saya. Ada satu kisah, ya. Kisah ada seorang yang ahli ibadah digoda oleh setan. Digoda oleh setan. Nah, ini setan ini awalnya berubah manusia, kemudian datang ke majelis atau tempat seorang tokoh, seorang ulama saat itu, ingin menggoda. Setan ini pura-pura ibadah, ya, ikut berjamaah, ya, ikut majelisnya, ya. Sampai kiai ini merasa kagum dan heran. Luar biasa ini ibadahnya tamu ini, gitu. Luar biasa karena apa? Melebihi daripada kiainya itu. Ini para jemaah sekalian. Singkat cerita, ada dialog. Apa yang menyebabkan engkau itu beribadah sedemikian kuat? Jawabannya, ada satu rahasia. Saya itu sebelum beribadah, sebelumnya saya itu berbuat maksiat, berbuat dosa. Lah, perbuatan dosa ini yang menyebabkan saya sekarang rajin beribadah. Oh begitu, iya. Nah, karena itu kalau kiai mau, ya ayo melakukan maksiat dulu, nanti tobat seperti saya. Lah, ditawarkan para jemaah sekalian. 3 hal yang ditawarkan. Yang pertama ditawarkan untuk berzina, kiainya nggak mau. Ditawarkan membunuh, nggak mau. Jangan dong. Lah, zina nggak mau, membunuh nggak mau. Akhirnya ditawarkan begini aja lah, mabuk dikit aja gitu. Jadi disuruh minum khamr saat itu. Kalau kita tahu bahwasanya al-khamru itu ummul khaba'is. Khamr itu adalah biang daripada kejahatan. Atau mabuk itu ya biang daripada kemaksiatan. Kalau sudah mabuk akan melakukan maksiat apapun, kan begitu. Singkat cerita, akhirnya minum khamr lah itu kiai. Kemudian mabuk. Setelah mabuk, dia itu hilang akal. Ngelihat di depannya itu ada perempuan, dia punya syahwat, akhirnya dia zina dengan perempuan itu. Setelah sadar dari mabuknya dan dia sudah menyadari atas perbuatannya, kok saya berzina, celingak-celinguk, ternyata ada yang melihat, menjadi saksi, anak kecil, anak muda lah. Dia kalap, sebabnya kalau sampai dia cerita kemana-mana jadi viral kan. Akhirnya anak muda ini dibunuh juga. Nah, ini hikmahnya apa para jemaah sekalian? Ternyata khamr itu memang umul khaba'is, biang daripada kejahatan. Gara-gara minum khamr, dia itu berzina. Gara-gara minum khamr, dia itu kemudian membunuh. Maka benar di dalam Al-Quran ketika disampaikan khamr dan sejenisnya yang memabukkan, apakah itu sabu-sabu, apakah itu pil koplo, dan sebagainya lah, yang sekarang beredar marak di masyarakat dengan berbagai jenis nama itu. Fajtanibu, jauhi. Karena apa? Karena itu perbuatan syaitan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan tetap kita menjaga kewarasan dan akal sehat kita yang menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sauda, jaga amanah formula amanah. Jaga amanah dengan formula amanah. Siap sikat gigi? Siap! Pertama, sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda. Membentuk bulu halus, efektif membersihkan hingga ke sela-sela gigi. Sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda.